Om Swastiastu, nama saya Iwan Febran Aditya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pemerintahan Orde Lama yang ada dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal atau demokrasi yang kerap juga disebut sebagai demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya, di mana saja demokrasi ini diterapkan. Sistem ini diterapkan di negara Eropa modern seperti Jerman, Prancis, dan lain-lain. Sistem ini juga pernah diterapkan di Indonesia. Siapa yang memimpin negara? Sistem ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kabinet-kabinetnya. Pergantian kabinet antara satu dengan yang lainnya tergolong memiliki tempo atau waktu yang relatif singkat. Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 9 tahun, terdapat 9 kabinet pemerintahan yang pernah memimpin jalannya pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Amidjojo 31 Juli 1953 sampai 20 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sastro Midjojo 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, dan Kabinet di Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kapan demokrasi diterapkan di Indonesia? Sistem ini dipakai setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 17 Agustus 1950 dan berakhir pada 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Kenapa sistem ini diberlakukan di Indonesia? Karena pada saat itu Republik Indonesia Serikat atau RIS sudah dibubarkan, maka Indonesia perlu sistem pemerintahan yang baru, dan dipilih demokrasi liberal ini karena mencontoh dari negara-negara barat yang sudah lebih dahulu menggunakan sistem parlementer ini. Bagaimana jalannya sistem ini di Indonesia? Saat diberlakukan sistem ini keadaan menjadi sangat kacau, seperti banyaknya gerakan separatis di masa demokrasi liberal yang mengakibatkan ketidakstabilan negara. Program-program di kabinet yang lebih dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Kondisi ekonomi yang memburuk dan tidak stabil pada bidang politik dan sosial. Demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di masa seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara, yang mana Indonesia kala itu adalah seorang presiden, di mana saja demokrasi ini diterapkan. Nah, berbeda dengan sistem demokrasi lainnya, sistem ini hanya terjadi atau setempat berlaku di Indonesia saja. Siapa yang memimpin negara ini? Siapa yang memimpin negara ini? Sistem ini dipimpin oleh seorang presiden yang di mana di sini Insinyur Soekarno
lah yang menjadi presidennya, yang kemudian nantinya harus digantikan oleh Majen Soeharto. Kapan demokrasi ini diberlakukan di Indonesia? Demokrasi ini diumumkan pertama kali pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Dan secara praktik resminya, sistem ini berlangsung dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUDS 1950 kembali ke UUD 1945 karena usaha tersebut mengundang pro kontra dan kalangan anggota konstituante. Diadakanlah pemungutan suara, namun hasil pemungutan suara tidak membuahkan hasil sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tidak berlaku kembali UUDS 1950. 6. Berlakunya UUD 1945. Dan yang ketujuh, bubarkan konstituante. Yang ke-8, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang bernama MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Sistem ini berakhir karena adanya peristiwa G30S PKI yang menyebabkan situasi saat ini menjadi sangat kacau, membuat Presiden Soekarno sangat terdesak dan akhirnya dikeluarkanlah surat pemerintah 11 Maret Supersmart namanya yang ditunjukkan kepada Majen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun banyak orang yang meyakini kalau surat ini bukan hanya tentang itu, melainkan bersikap perpindahan kekuasaan. Akhirnya Presiden Soekarno digantikan oleh Majen Soeharto sebagai pemimpin negara. Kenapa sistem ini diberlakukan di Indonesia? Penggunaan atau diterapkannya sistem ini terjadi karena sistem sebelumnya, yaitu sistem liberal atau parlementer dinilai sangat kacau, di mana pembuat terjadinya gerakan separatis seringnya. Terus pergantian kabinet yang membuat terhambatnya ekonomi pada saat itu dan gagalnya pembuatan UUD baru menggantikan UUDS 1950. Bagaimana jalannya sistem ini di Indonesia? Akibat dari sistem pemerintahan terpimpin ini, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi dipanggil dari partai politik. Tugas partai politik dan pers saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Ada juga beberapa perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin dan perkembangan ekonomi seperti pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, penurunan nilai uang, devaluasi, deklarasi ekonomi, dan pencetakan uang baru. Sekian penjelasan Orde Lama dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Sati Sati.